Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kita berjumpa lagi ya dengan Miss pada kegiatan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki subtema 3 dari tema 1. Hari ini kita akan belajar tentang pengalaman bekerja sama dalam keragaman dan gerak tari dengan formasi dan iringan musik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, adakah di antara kalian yang masih ingat macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia? Apa yang dimaksud dengan rumah adat? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas yang digunakan untuk hunian oleh kelompok etnis tertentu. Rumah adat merupakan salah satu representasi budaya tertinggi di sebuah komunitas kesukuan. Keberagaman rumah adat di Indonesia sangat beragam dan memiliki arti penting dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Rumah adat di Indonesia memiliki bentuk dan arsitektur masing-masing daerah sesuai dengan budaya setempat. Bentuk rumah adat di Indonesia bermacam-macam tergantung dari perbedaan budaya dan fungsi. Misalnya, rumah adat di daerah pantai cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pegunungan untuk melindungi dari terjangan ombak. Rumah adat di daerah yang lebih dingin akan lebih tertutup dibandingkan dengan daerah yang panas. Sementara itu, di daerah hutan berbentuk rumah panggung untuk mencegah hewan buas masuk ke rumah. Selain itu, bahan bangunan rumah juga berbeda-beda tergantung bahan alam yang mudah ditemukan di daerah tersebut. Kerjasama dalam tradisi Siwali Pari. Pada zaman dahulu, warga suatu suku biasanya membangun sebuah rumah adat secara bergotong royong. Misalnya, pada pembangunan rumah panggung kayu khas suku Bugis. Seiring berjalannya waktu, rumah adat mulai digantikan dengan rumah yang lebih modern. Akan tetapi, sikap kerjasama dalam pembuatannya masih tetap terjaga hingga saat ini. Seperti tradisi gotong royong di suku Mandar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Gotong royong di suku Mandar terlihat saat warga membangun kapal atau rumah. Warga dari beragam latar belakang sosial budaya bekerja sama mengangkat sebuah rumah panggung atau kapal yang beratnya dapat mencapai puluhan ton. Para warga bekerja sama dengan sukarela tanpa menerima upah. Pemilik rumah atau kapal hanya menyuguhkan makanan dan minuman manis seperti cendol atau bubur kacang hijau. Sang pemilik rumah biasanya mengumumkan pelaksanaan pemindahan rumah panggung ini melalui alat pengeras masjid atau gereja. Warga pun langsung berdatangan untuk membantu. Tradisi ini biasanya diadakan pada hari Jumat yang dianggap sebagai hari kesetiakawanan sosial, hari gotong royong maupun hari Siwali Pari. Tradisi Siwali Pari dalam bahasa Mandar memiliki arti kebersamaan dan tolong-menolong. Tradisi ini terus dilestarikan oleh masyarakat secara turun-temurun.
Hal ini dilakukan agar semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat tetap terus terpelihara. Kerjasama membuat rumah adat tersebut dapat menyatukan masyarakat yang berbeda dan beragam. Keragaman tersebut tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Selain membuat rumah adat, ada juga kegiatan berkelompok yang membutuhkan kerjasama, yaitu menari secara berkelompok. Kerjasama yang dilakukan dalam menari secara berkelompok menghasilkan gerakan yang selaras dan kompak. Hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan saat menari secara berkelompok? Hal yang perlu diperhatikan pada saat menari secara berkelompok adalah gerakan tari yang kreatif dan sesuai dengan tema, kekompakan gerakan tari, keserasian gerakan dengan musik pengiring, dan keserasian formasi penari. Faktor pendukung lain dalam tari adalah lagu dan musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional, dan alat musik tradisional menyesuaikan dengan lagu yang ada. Adapun alat musik tradisional pengiring yang biasa digunakan dalam tari yaitu gendang, tamborin, marakas, gamelan, angklung, dan alat musik tradisional lainnya. Bagaimanakah contoh bunyi suaranya? Mari kita amati bersama-sama. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pengalaman bekerja sama dalam keragaman, formasi gerakan tari dan iringan tari dengan musik. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas, silahkan kerjakan buku tematik halaman 87. Jangan lupa difoto dan dikirim ke walas masing-masing. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.